Presiden Joko Widodo resmikan kampung nelayan modern pertama di Indonesia. Peresmian modeling budidaya rumput laut Wakatobi. Menteri Trenggono ajak masyarakat rutin konsumsi ikan di Harkanas 2023. Menteri Trenggono ungkap strategi pemberantasan korupsi di peringatan Hakordia KKP. Penyelenggaraan puncak apresiasi Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. KKP gelar rapat koordinasi nasional di Nusa Dua, Bali. Inovasi pakan ikan organik berbahan baku daun Indigofera. Keseruan berwisata alam di hutan mangrove Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Desember ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gufran Laraja. Dan saya Suci Aryasta dari Galeri BMKT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Desa Samber Binyeri sebagai kampung nelayan modern atau Kalamo. Kalamo di Kabupaten Biak Numfor, Papua ini merupakan kampung nelayan modern pertama di Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sakti Wahyu Trenggono meresmikan Kampung Nelayan Modern atau Kalamo di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Program Kalamo merupakan upaya pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pengusahaan perikanan modern yang terintegrasi dalam satu lokasi. Kampung nelayan modern di Papua ini menjadi lokasi kampung nelayan modern pertama di Indonesia, sekaligus menjadi lokasi percontohan selanjutnya untuk pembangunan Kalamo di daerah lainnya. Dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pada kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo turut berdialog dan memberikan bantuan kepada nelayan setempat. Bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo meninjau berbagai fasilitas yang telah dibangun di Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri. Presiden Jokowi berpesan, hadirnya pemerintah dalam bentuk pendampingan teknis maupun manajemen secara berkesinambungan kepada nelayan setempat sangatlah penting. Hal ini agar nelayan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun di Kampung Nelayan Modern secara berkelanjutan. Bahwa pembenahan kampung ini terintegrasi, komplit, ada cold storage, ada pabrik es, ada bengkel nelayan, ada tempat wisatanya, dampingi para nelayan, baik untuk hal teknis maupun manajerial, manajemen, itu sangat-sangat penting sekali. Saya ingin titip juga agar hasil-hasil yang sudah didapatkan oleh para nelayan ini harus terus didorong untuk melakukan hilirisasi. Dan kita harapkan di kampung nelayan ini nanti bisa masuk ke rantai pasok nasional, bisa masuk ke rantai pasok global, sehingga betul-betul apa yang kita bangun ini ada manfaatnya. Kalamo Desa Samber Binyeri menjadi lokasi percontohan karena memiliki lokasi yang strategis. Berada di pesisir WPPN RI 717 yang berbatasan dengan Laut Pasifik, menjadikan desa ini sebagai penghasil tuna yang sangat potensial. Sebagian besar masyarakat desa ini merupakan nelayan tradisional dengan komoditas utama ikan tuna. Produktivitas tangkapannya mencapai 800 kg hingga 1 ton per hari. Untuk menunjang Kalamo, KKP telah membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga tambatan kapal, pabrik es, sentra kuliner, cold storage, bengkel nelayan, instalasi air bersih, hingga balai pelatihan. KKP juga membangun gapura, memperbaiki jalanan, membangun talut dan gardu pandang untuk menambah keindahan kampung pesisir tersebut. Tidak hanya itu, KKP juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat setempat
agar semua fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Selain di Biak Numfor, program Kampung Nelayan Modern ini akan dilakukan secara berkesinambungan ke desa-desa pesisir lain di Indonesia. Pembangunan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber Binyeri ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah Biak Numfor, bahkan perekonomian nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan modeling budidaya rumput laut seluas 51,25 hektar di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan industri hilirisasi rumput laut nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Berikut informasi selengkapnya. Merujuk data FAO tahun 2022, Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume produksi 9,6 juta ton per tahun. Untuk itu, Wakatobi dijadikan sebagai salah satu modeling budidaya rumput laut dari 4 daerah lainnya, yaitu Maluku Tenggara, Rotendao, Buleleng, dan Lombok Timur. Program modeling budidaya rumput laut ini menerapkan pengelolaan berbasis kawasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan harapan produksi dapat meningkat dan berjalan berkesinambungan dengan hasil panen yang berkualitas. Fasilitas yang disiapkan KKP dalam meningkatkan produktivitas diantaranya pembangunan unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan, fasilitas kebun starter rumput laut, hingga menyiapkan perahu ketinting sebagai sarana transportasi pembudidaya saat beraktivitas. Pelaksanaan program modeling rumput laut di Wakatobi ini melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama produksi yang sekaligus bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya setempat. Jadi artinya yang pertama saya minta dilakukan, jadi kita ingin masyarakat itu betul-betul menjadi masyarakat produksi. Jadi artinya mereka menjadi komponen produksi yang kuat dan kemudian bisa sejahtera dari kegiatan produksi budidayanya. Harus kemudian hasil panennya itu kemudian bergeser dia ke proses nilai tambah berikutnya dan kemudian bisa masuk ke industri yang untuk kepentingan berbagai macam. Jadi seperti kayak bahan baku farmasi, bahan baku makanan dan seterusnya. Banyak sekali turunan rumput laut itu sendiri ya. Produktivitas rumput laut basah dari lokasi modeling diperkirakan mencapai 7.200 ton per tahun dengan biaya produksi 7,5 miliar rupiah. Perhitungan tersebut berdasarkan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 4 ton per hektar per siklus selama 45 hari. Sedangkan nilai produksi rumput laut dari modeling Wakatobi diperkirakan mencapai 14,4 miliar rupiah dengan asumsi harga jual rumput laut kering sebesar Rp20.000 per kilogram. Sehingga diperoleh keuntungan bersih per tahun sebesar 6,9 miliar rupiah. Dan kalau Indonesia mau maju, maka harus ditata mulai dari pembibitan sampai dengan produksi. Bayangkan untuk bibit saja butuh 14 bulan. Lalu kemudian pembudidaya di laut sendiri, cost-nya tadi saya tanya Pak Dirjen 3.500 per kilo. Lalu kemudian kalau sudah jadi, itu oleh pembeli dibelinya cuma 3.000, kan berarti nggak untung, nggak sejahtera. Ini yang harus dikoreksi. Hal menarik lainnya dari modeling rumput laut di Wakatobi adalah penggunaan batok kelapa sebagai pelampung yang lebih ramah lingkungan dibandingkan botol kemasan plastik seperti yang digunakan selama ini oleh pembudidaya di Wakatobi. Beralih ke berita selanjutnya sahabat Bari, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menghadiri puncak acara Hari Ikan Nasional atau Harkanas tahun 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta. Pada peringatan Harkanas tahun ini, Menteri Trenggono mengajak masyarakat rutin mengonsumsi ikan, sekaligus ikut menjaga kelestarian ekosistem perikanan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Mari kita simak berita selengkapnya. Pelaksanaan Puncak Hari Ikan Nasional atau Harkanas tahun 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada 21 November lalu berlangsung meriah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hadir langsung dalam acara tersebut meninjau satu persatu stan pameran UMKM perikanan yang ikut menyemarakkan Hari Ikan Nasional bertemakan Ikan untuk Generasi Emas. Hari Ikan Nasional tahun 2023 yang berlangsung selama 3 hari, mulai 19 November sampai 21 November, berisi beragam kegiatan dengan unsur ikan. Di antaranya, makan ikan bersama ratusan pelajar sekolah dasar, pasar ikan murah, lomba memasak ikan yang diikuti puluhan ibu-ibu perwakilan pemerintah daerah, hingga atraksi pemotongan ikan tuna seberat puluhan kilogram. Menteri Trenggono ikut menyaksikan atraksi pemotongan ikan tuna yang dilakukan di hadapan ratusan tamu Harkanas. Diakuinya, rutin mengonsumsi ikan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat meningkatkan kecerdasan otak hingga mencegah stunting pada anak. Hari ini adalah Hari Ikan Nasional yang setiap tahun selalu kita tahun lalu kita selenggarakan di Palu, ya, kemudian kali ini di pusat kota Jakarta. Jadi Hari Ikan Nasional ini tentu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita bisa menyemarakkan atau menggerakkan agar masyarakat Indonesia gemar makan ikan. Untuk tentu ini adalah protein yang bagus, gizi yang bagus untuk meningkatkan kecerdasan tentu salah satunya, dan juga menghindarkan stunting, itu diantaranya. Konsumsi kita sudah cukup bagus. Ya, konsumsi ikan kita sudah cukup bagus dibandingkan dengan daging. Jadi sudah di atas 30 kilo per kapita dibandingkan dengan daging yang 2,66 kilo per kapita. Selain mengajak rutin mengonsumsi ikan, Menteri Trenggono turut mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem perikanan. Salah satunya melalui pengembangan perikanan budidaya, sehingga ikan konsumsi tidak lagi bergantung pada hasil tangkapan di alam. Keberlanjutan ekosistem perikanan dinilainya sangat penting untuk menjaga pasokan ikan sebagai sumber pangan berbasis protein, di tengah ancaman krisis pangan di masa depan imbas meningkatnya populasi manusia. Kebutuhan protein itu terus akan meningkat di tahun 2050, menurut FAO, ya, itu akan meningkat sampai 70%. Dan tentu peningkatan ini sangat luar biasa, tentu kontribusi di sektor perikanan itu sangat tinggi. Maka banyak sekali negara-negara maju, ya, negara-negara lain, ya, seperti di kawasan kita, Cina, Vietnam, Thailand, India, bahkan Ekuador, Australia, semua berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan budidaya. Budidaya diyakini sebuah kegiatan memproduksi sektor perikanan dengan cara yang lebih sehat dan kemudian lebih berkelanjutan dibanding dengan penangkapan di laut lepas. Begitu. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperingati acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia pada Senin 11 Desember 2023 di kantor pusat KKP. Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono mengungkapkan upaya strategis dalam memberantas korupsi. Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Puncak Peringatan Hakordia mengungkapkan pentingnya pengoptimalan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif. Strategi tersebut meliputi tindakan represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye anti korupsi di dalam lingkup KKP. Menteri Trenggono pun menilai bahwa pembangunan integritas di KKP dilakukan secara bersinergi antara integritas individu, sistem integritas, dan integritas organisasi dengan fokus pembangunan dalam hal tata kelola kelembagaan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hakordia yang diusung KKP tahun ini, sinergi berantas korupsi untuk mewujudkan ekonomi biru. Tadi sudah dengan lantang disampaikan oleh Wakil Pimpinan KPK Mas Nurul. Jadi kalau implementasi dari ekonomi biru ini tidak akan bisa terwujud kalau bila sifat-sifat korupsi itu masih ada di lingkungan kita. Tapi satu hal
saya juga ingin memberikan kepada Wakil Pimpinan KPK. Korupsi ini tentu bukan hanya kita sebagai penyelenggara negara, tetapi juga audiens kita atau masyarakat yang kita kelola, yang kita tata kelola. Inspektur Jenderal KKP Ternanda Saifullah menambahkan, pada peringatan Hakordia tahun 2023, KKP telah melakukan serangkaian kegiatan peringatan secara bersinergi dengan melibatkan seluruh eselon 1 dan diikuti seluruh pegawai di tingkat pusat maupun daerah. Serangkaian kegiatan peringatan Hakordia KKP telah dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh eselon 1, diikuti seluruh pegawai di tingkat pusat maupun daerah dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, pelatihan integritas dengan metode Massive Open Online Course atau MOOC menggunakan LMS e-millennial oleh ASN KKP mulai tanggal 13 November sampai dengan 8 Desember 2023 dengan tingkat kelulusan sebanyak 8.146 atau 91% dari total peserta yang hadir. Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono juga memberikan penghargaan unit kerja berprestasi, yaitu bagi unit wilayah bebas korupsi terbaik, unit pengendalian gratifikasi terbaik, unit penanganan pengaduan terbaik, pemenang lomba suara anti korupsi, serta unit pelayanan publik terbaik. Acara ini juga dihadiri oleh Habib Hussein bin Jafar serta Sujiwo Tejo yang memberikan pemahaman pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa. Informasi berikutnya sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja menggelar puncak apresiasi Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan pada 14 Desember 2023. Pada puncak acara Bulan Bakti ini ada banyak kejutan loh Suci. Mulai dari penampilan pegawai KKP yang ternyata punya banyak bakat terpendam seperti menyanyi, menari, hingga bermain musik. Selain itu, terdapat juga pengumuman para pemenang yang mengikuti rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. Penasaran gimana keseruannya? Mari kita lihat berita selengkapnya. Puncak acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KKP yang ke-24 jadi ajang apresiasi pegawai dan stakeholder kelautan dan perikanan. Sejumlah pegawai KKP mendapatkan penghargaan dari rangkaian lomba yang telah dilakukan. Di antaranya, Pekan Olahraga dan Seni, KKP Got Talent, Hackathon, dan Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari bagi para jurnalis, serta lomba media sosial bagi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, penyelenggaraan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini menjadi wadah pembinaan potensi olahraga, seni, dan akademis pegawai di seluruh unit kerja KKP. Salah satu kegiatan yang mencuri perhatian dan baru pertama kali dilaksanakan adalah kompetisi adu konsep dan gagasan atau hackathon yang bertema percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, total gagasan yang masuk ada 49 karya hingga akhirnya terpilih 2 kandidat yang memiliki kesempatan untuk mempresentasikan langsung gagasan mereka di depan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Trenggono sangat mengapresiasi gagasan yang telah disampaikan oleh 2 kandidat terpilih. Itu yang satu, saya sangat interesting tuh yang namanya crab bank. Saya berikan nilai baik ya, nanti diumumkan oleh Mas Doni. Tapi yang pasti nilainya baik, tapi perlu pendalaman lagi supaya lebih bisa. Ini kan sebuah gagasan, ya. Gagasan itu yang lebih penting bagaimana gagasan ini bisa dilaksanakan, bisa dijalankan oleh masyarakat. Sementara itu, Doni Ismanto selaku Ketua Penyelenggara Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan menyampaikan ada kurang lebih 2.000 pegawai yang menghadiri Puncak Bulan Bakti KP, yaitu perwakilan dari setiap unit kerja dan UPT KKP di wilayah Jakarta. Acara ini juga ditayangkan secara langsung melalui YouTube resmi KKP. Menurutnya, Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan merupakan acara bagi seluruh pegawai KKP yang perlu terus dipertahankan sebagai kegiatan tahunan.
Ia berharap penyelenggaraan kegiatan ini akhirnya juga dapat mendongkrak kualitas kinerja seluruh pegawai. Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan adalah acara kita bersama yang sudah menjadi keputusan Menteri ditandatangani belum lama ini untuk meningkatkan sinergi dan solidaritas di seluruh unit kerja KKP. Serta ini akan menjadi kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk itu kita berharap Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini akan terus ada selamanya sehingga kementerian ini terus berdiri. Sebagai informasi, acara Puncak Bulan Bakti KP 2023 tidak lepas dari dukungan para mitra. Di antaranya, Pertamina, PT Telkom Indonesia, Bank BNI, PT Makmur Elok Graha, Bank Mandiri, ID Food, dan MMAF Runner. Diharapkan Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2023 menjadi penutup tahun yang penuh kesan dan bermanfaat bagi seluruh pegawai dan stakeholder kelautan dan perikanan. Mari songsong tahun baru dengan semangat kolaborasi demi wujudkan kemajuan sektor KP dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Informasi berikutnya, sahabat Bahari. Mengawali bulan Desember, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas KKP tahun 2023. Rakornas yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan guna mewujudkan kebijakan dan program prioritas KKP. Mari kita simak berita selengkapnya. Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berlangsung beberapa waktu lalu di Nusa Dua, Provinsi Bali pada 7 hingga 9 Desember 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program prioritas bidang kelautan dan perikanan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mengusung tema Transformasi Sektor Kelautan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045, Rakornas KKP 2023 resmi dibuka oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya. Sebagai negara kelautan, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar, baik dalam aspek geografis, ekonomi, biodiversitas, maupun dukungan pemerintahnya. Laut kita sendiri berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein dunia, di mana estimasi pasar seafood global pada tahun 2021 mencapai 310 miliar US dollar dan diproyeksi akan terus meningkat hingga 730 miliar US dollar pada tahun 2030. Selalu yang harus dilihat adalah seberapa besar demand seafood dunia. Kenapa demikian? Agar kebijakan yang kita lakukan betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan para pelaku, para pengusaha dan masyarakat Indonesia yang berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan. Melalui kesempatan tersebut, Menteri Trenggono kembali menegaskan 5 program kebijakan ekonomi biru yang telah ditetapkan selama masa kepemimpinannya, yakni memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Jadi, pesan kepada seluruh kepala dinas yang hadir, tolong direnungkan. Yang tadi saya katakan sambil tidur merenungkan 5 kebijakan ekonomi biru itu kalau dari 1 sampai akhir tidak berdiri sendiri. Dalam Rakornas ini, KKP juga menyampaikan apresiasi melalui penyerahan sejumlah penghargaan untuk para pemangku kepentingan, seperti Pokmas Swasta dan tingkat nasional, dan provinsi dengan nilai produksi dan ekspor perikanan terbesar di Indonesia. Terdapat pula penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Induk 2024 kepada seluruh unit kerja Eselon 1 lingkup KKP, serta pemberian penghargaan kepada unit Eselon 1 yang telah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP dengan nilai terbaik. Rangkaian Rakornas 2023 pun dilanjutkan dengan diskusi panel terkait 5 kebijakan prioritas KKP bersama pembicara dari lintas kementerian dan lembaga lainnya.
hingga menghasilkan kesepahaman antar stakeholders terkait langkah-langkah konkret guna membentuk kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan ekonomi biru. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kali ini datang dari kota Pariaman, Sumatera Barat. Nah, Suci, beberapa waktu lalu saya berkesempatan mengunjungi rumah produksi pakan ikan organik dengan bahan baku daun indigo vera. Wah, daun indigo vera ini katanya kayak nutrisi ya. Jadi penasaran proses produksi yang Raja lakukan kemarin? Ya udah, langsung aja simak liputannya berikut ini. Kota Pariaman di Sumatera Barat selalu menarik untuk diulas. Selain terkenal dengan ragam makanannya yang super nikmat, kota ini memiliki potensi perikanan yang besar. Salah satunya perikanan budidaya. Masyarakat Pariaman juga dikenal kreatif dalam melakukan budidaya perikanan, termasuk dalam hal membuat pakan ikan mandiri. Seperti yang saya temui di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur ini. Menariknya, pakan ikan mandiri di sini menggunakan daun sebagai bahan baku pembuatannya loh. Yap, daun. Sahabat Bahari nggak salah dengar kok. Sahabat Bahari, saya lagi ngasih makan ikan nih. Ngasih makan ikan biasa, tapi ini yang nggak biasa nih. Pelet ini terbuat dari bahan baku daun. Bingung kan? Sama, saya juga. Daripada kita bingung, mending kita lihat yuk proses bikinnya kayak gimana. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Adalah Fahrizal Chan. Di balik pembuatan pakan ikan mandiri berbahan organik di Desa Kampung Kandang. Pakan ikan atau pelet yang diproduksi Fahrizal menggunakan bahan baku daun indigo vera. Indigo vera merupakan pohon berukuran sedang yang masuk dalam kategori Legumineusa perdu. Tanaman ini kebanyakan berupa semak, meski ada beberapa lainnya membentuk pohon kecil dengan tinggi mencapai 5-6 meter seperti yang saya lihat saat ini. Ciri utama tanaman indigo vera memiliki daun yang menyirip dengan ukuran 3-25 cm, dengan bunga kecil berbentuk raceme dengan ukuran panjang 2-15 cm. Daun indigo vera mengandung berbagai nutrisi, seperti protein, serat, kalsium, fosfor, beta-karoten, hingga xanthofil, yang menjadikannya sebagai pakan ikan organik kayak gizi, sahabat Bahari. Sekarang saatnya saya bersama Bapak Fahrizal mengolah daun indigo vera menjadi pelet alias pakan ikan. Daun yang baru dipanen lebih dulu dipisahkan dari rantingnya, lalu dijemur di bawah terik matahari sekitar 5 jam. Saat menyerit daun indigo vera, saya banyak mengobrol dengan Pak Fahrizal. Curi-curi ilmu gitu deh. Kali aja suatu hari nanti saya bisa jadi pengusaha pakan ikan organik. Nah, proses selanjutnya adalah tahapan penggilingan pertama. 1 karung daun indigo vera kering digiling menggunakan mesin bersama jagung, dedak, dan ikan kering sampai menjadi tepung. Proses penggilingan ini memakan waktu sekitar 15-20 menit. Udah halus nih, udah bisa dicetak nih. Nah, nanti kita ya. Coba kita cek. Nih, sahabat Bahari, ini hasilnya yang udah jadi tepung. Tepung pakan ikan hasil penggilingan pertama selanjutnya diaduk bersama ampas tahu dan tepung singkong secukupnya. Tepung singkong berfungsi sebagai perekat agar adonan pakan yang dibuat nantinya lebih mudah dicetak menjadi butiran-butiran pakan ikan. Oh iya, sahabat Bahari, proses penggilingan pakan di sini seluruhnya sudah menggunakan mesin. Awalnya, Pak Fahrizal mendapat bantuan mesin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa tahun lalu. Namun saat ini jumlahnya terus bertambah seiring usahanya yang terus berkembang. Saat proses pengadukan tepung penggilingan pertama dengan ampas tahu, lumayan memacu adrenalin nih. Nah, ini sahabat Bahari, ampas tahunya. Jadi ampas tahu ini emang agak bau, sahabat Bahari, tapi ini justru yang jadi daya tarik buat ikan-ikan nih, sahabat Bahari. Setelah proses pengadukan tadi, selanjutnya adonan tepung ikan tadi masuk tahap penggilingan kedua. Proses penggilingan kali ini waktunya lebih cepat, sekitar 8-10 menit. Tergantung banyaknya adonan yang dimasukkan ke dalam mesin. Selama proses penggilingan kedua berlangsung, Pak Fahrizal bersama timnya mulai menyiapkan mesin lainnya untuk proses pencetakan.
Penggunaan mesin ini agar proses pencetakan lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan juga hasilnya ya sahabat Bahari. Nah sahabat Bahari, ini hasil pengadukan yang tadi nih. Setelah halus, nah ini kita lihat, lembut juga sahabat Bahari. Jadi kayak lebih gampang dicetak ya Pak ya? Iya. Oke, setelah ini kita masuk ke proses pencetakan. Kita lihat yuk. Sebenarnya dari tadi saya penasaran cara pengoperasian mesin produksi di sini. Langsung deh saya minta izin Pak Farizal untuk menyalakan mesin pencetakannya. Kelihatannya sih tadi gampang ya. Kita coba nyalain mesin untuk mencetak peletnya. Kagak bisa Pak. Kagak bisa sahabat Bahari. Ternyata gagal sahabat Bahari. Sepertinya saya harus tinggal lama dulu di sini biar jago. Di tahap pencetakan ini, mesin bekerja mengubah adonan tepung menjadi butir-butiran pakan berukuran sekitar 3 inci. Jenis pakan ikan yang dibuat kali ini adalah pakan tenggelam. Dalam 1 bulan, Pak Farizal mampu memproduksi 4-6 ton pelet. Jumlah ini sebenarnya menurun jika dibandingkan masa sebelum COVID-19 melanda Indonesia. Tadinya jumlah produksi bisa mencapai 9-10 ton dengan harga jual Rp9.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan harga pakan pabrikan. Lebih dari itu, dari hasil penelitian kampus Universitas Andalas, pakan ikan mandiri hasil produksi Pak Farizal memiliki kandungan protein cukup tinggi, mencapai 29% yang sangat baik untuk tumbuh kembang ikan budidaya, seperti lele maupun nila. Pelet ini ternyata setiap harinya dikasih 1 hari 3 kali dan 3% dari bobot ikan keseluruhan. Jadi kalau misalnya ikannya ada 100 kilo ya Pak ya? Iya berarti 3 kilo makanan. 3 kilo makannya sehari. Jadi pelet Indigo Vera ini udah lebih murah, harganya lebih gampang juga ya Pak produksinya ya? Produksinya ya. Lebih mudah dan lebih bagus juga. Proteinnya berapa Pak? 29,6. Jadi sahabat Bahari jangan lupa pakai pelet Gerpari, gerakan pakan ikan mandiri ya Pak ya? Iya. Punya Pak Farizal Chan di Kampung Kandang, Kota Pariaman. Sumbar. Sumatera Barat. Setelah tadi nyobain langsung bikin pakan ikan, kayaknya kurang lengkap kalau nggak nyobain ikannya ya. Di area pembuatan pakan ikan ini, Pak Farizal juga memiliki beberapa kolam ikan ukuran rumahan. Ikan yang dibudidayakan meliputi lele dan juga ikan nila. Kali ini, saya ingin mencoba mencicipi ikan nila yang setiap harinya diberi makan pelet organik Indigo Vera nih. Tada! Ikan sudah siap dibakar nih sahabat Bahari. Api juga sudah membara. Tadi kita udah bikin pakan ikan, udah ngasih makan ikan juga. Sekarang saya penasaran gimana rasanya. Jadi sekarang waktunya makan ikan. Yuk kita bakar. Kita tancap di mana nih Pak? Nih di sini. Nah sini. Oke. Duh nggak sabar nih nyicipin ikannya. Harum banget lagi. Kipas-kipas terus sampai ikannya matang merata. Seharian bersama orang yang penuh inspirasi, mengajarkan saya untuk tak pernah berputus asa dalam mencoba hal-hal baru. Sebuah kenikmatan sederhana yang tak biasa. Bagi saya yang sehari-hari hidup di kota, berada di desa menikmati masakan ikan seperti ini, rasanya nikmat sekali. Sekarang kita beralih ke informasi wisata bahari. Suci, pernah berwisata ke hutan mangrove belum nih? Pernah Raja, tapi di hutan mangrove sekitaran Jakarta aja dan itu seru banget, sejuk dan rindang. Sekarang hutan mangrove nggak cuma jadi wisata aja, tapi juga sebagai sarana edukasi loh Suci. Nah kali ini tim liputan KKP News mau mengajak sahabat bahari untuk mengunjungi ekowisata hutan mangrove Karangsong yang ada di Indramayu, Jawa Barat.
Wah, jadi penasaran nih, langsung saja simak liputan berikut ini. Selamat datang di hutan mangrove Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Nah, luasnya perairan tropis Indonesia sangat memungkinkan untuk pohon mangrove dapat bertumbuh di pesisir laut kita. Selain untuk menahan laju abrasi, hutan mangrove ini juga menjadi salah satu alternatif untuk kita berwisata. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Bahari untuk berkeliling melihat ada apa aja sih di hutan mangrove Karangsong ini. Ikutin saya yuk! Asik, saatnya jalan-jalan. Perjalanan wisata Bahari kali ini, saya akan mengajak Sobat Bahari untuk mengunjungi ekowisata hutan mangrove Karangsong yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Liburan akhir tahun seperti ini memang cocok banget berwisata alam untuk mengurangi stres. Petualangan kita dimulai dengan naik perahu. Nah, sahabat Bahari, di sana tuh lokasi mangrove Karangsong. Untuk menuju ke sana kita harus menaiki perahu dan juga jangan lupa menggunakan life jacket supaya aman. Let's go! Sepanjang perjalanan kita bisa melihat rindangnya pohon mangrove dan burung-burung yang terbang dan hinggap di batang-batang mangrove. Jaraknya tidak begitu jauh, cukup 5 menit kita akan tiba di dermaga ekowisata mangrove. Sampailah kita di ekowisata mangrove Karangsong. Hutan mangrove dengan luas kurang lebih 20 hektar ini menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna loh. Nah, sahabat Bahari, di sini ada keterangan data penanam mangrove di hutan mangrove Karangsong dari tahun 2008 hingga 2016. Dan tercatat, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah beberapa kali memberikan bantuan bibit mangrove. Dan di tahun 2016 ini adalah terbanyak sekitar 306.500 ribu bibit mangrove. Keren kan? Hutan mangrove Karangsong awalnya menjadi kawasan konservasi yang memang diperuntukkan sebagai sarana edukasi. Terdapat 8 jenis mangrove yang ditanam, ditumbuhkan, dipelihara, dan dikembangbiakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, kini hutan mangrove Karangsong telah dijadikan sebagai ekowisata. Namun siapa sangka, sebelum rindang seperti sekarang, ekowisata mangrove Karangsong ini sempat tergerus akibat abrasi. Sekilas terbentuknya ekowisata mangrove ini karena kondisi awal itu sejak tahun 1983 kondisi Pantai Karangsong ini terjadi abrasi yang cukup ekstrim dengan berbagai tingkatan baik itu sedang, ringan dan maupun yang ekstrim. Jadi dengan begitu maka kami masyarakat berinisiatif bagaimana merehab pesisir ini sehingga bisa ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesisir. Selain memiliki banyak manfaat ekologis sebagai penahan abrasi pantai dan menjadi habitat biota laut, mangrove juga memiliki manfaat ekonomi. Seperti yang dirasakan pembudidaya di sekitar ekowisata mangrove Karangsong ini. Kita dapat menemui tambak budidaya dengan sistem polikultur. Mereka berhasil membudidayakan rumput laut dan ikan bandeng dalam satu tambak. Bagaimana masyarakat sekarang sudah bekerja atau membudidaya lagi yang dulunya ditinggal karena abrasi, sekarang sudah produksi kembali. Sejak tahun 2000 sampai 2008 tambak itu sudah ditinggal. Nah, setelah kita rehab dengan menanam mangrove dan menjadi benteng, tahun 2011 sudah produksi kembali. Nah, sampai sekarang, nah itu salah satu manfaat dari untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ekowisata mangrove kini dipilih menjadi kegiatan pariwisata yang sekaligus mengedukasi wisatawan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Sembari berkeliling menikmati hutan mangrove yang sejuk dan rindang, kita bisa membaca papan informasi mangrove yang tertera di sepanjang perjalanan. Nah, sahabat Bahari, ketika kita mengelilingi hutan mangrove Karangsong ini, nggak usah bingung-bingung karena di sini sudah ada papan informasi mengenai jenis-jenis mangrove apa saja yang ada di sini. Salah satunya ini, ada buah mangrove yang sedang saya pegang. Ini merupakan jenis kacang kerandang yang biasanya digunakan untuk membuat kecap ataupun tahu dan tempe.
keren banget kan? Dan ini ada satu lagi jenis pidada, itu biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan sirup. Mantap banget kan informasinya, lengkap. Kita lanjut aja yuk. Sambil melanjutkan perjalanan berkeliling ekowisata mangrove, saya menemukan biota air yang hidup di sekitar akar mangrove, yaitu ikan tembakul. Nah, Sobat Bahari, ternyata di sana mungkin bisa dilihat itu ada ikan tembakul. Jadi ikan ini mirip, kepalanya seperti katak tapi memiliki ekor. Mereka ini juga sering melompat-lompat di atas permukaan air. Coba kita zoom lagi, kita lihat ikan tembakulnya. Perjalanan kita tidak hanya sampai di hutan mangrove saja. Di ujung jalan setapak ini, kita dapat langsung menuju bibir pantai dengan pasir coklat yang indah. Nah, Sobat Bahari, selain mangrove, ternyata di sini juga ditanam cemara laut sebagai salah satu langkah untuk menahan laju abrasi. Nah, sekarang di belakang saya udah ada Pantai Karangsong nih. Kita langsung aja yuk, kita lihat seperti apa pantainya. Jika kita berkunjung ke ekowisata mangrove Karangsong pada sore hari, kita dapat melihat cantiknya burung-burung yang berterbangan mengelilingi pohon mangrove. Jika beruntung, kita juga bisa menikmati indahnya sunset dari sini loh. Wah, kita udah selesai nih mengelilingi hutan mangrove di Pantai Karangsong ini. Gimana? Indah banget kan? Hal ini membuktikan dengan kita merawat dan melestarikan mangrove itu nggak ada ruginya, malah bermanfaat untuk kita semua. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan KKP News melaporkan. Selamat berjumpa di Wisata Bahari selanjutnya. Wah, seru banget ya Raja, berkeliling ekowisata mangrove Karangsong. Wajib masuk list liburan akhir tahun nih. Setuju Suci. Berita Wisata Bahari tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Desember kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Desember 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Suci Ariesta. Dan saya Gufran Al-Raja beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.